Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful Anwar, NIM 02011 82094, jurusan Al-Ahwal Syakhsiyah semester 5, untuk memenuhi tugas akhir semester, yaitu mata kuliah Mediasi Hukum Keluarga Islam yang dibimbing langsung oleh Bapak dosen Khairul Mufti Rabi. Nah, di sini saya dari Fakultas Syariah dan Hukum ingin mengupload suatu video pribadi untuk salah satu komponen yang wajib dipenuhi dalam mata kuliah atau untuk penilaian akhir semester. Di sini saya ingin menyampaikan makalah dalam bentuk video yang saya rekam pribadi. Ini yang berjudul permasalahan konflik keluarga. Ini ada 4 orang anggota. Karena saya pribadi yang menguploadnya, maka saya seorang saja. Jadi di sini ada banyak pembahasan dari konflik-konflik keluarga itu. Pertama itu ada konflik ekonomi, dan itu beserta poin-poinnya. Ada juga nanti di situ komunikasi yang tidak lancar, itu salah satu subjudulnya. Itu masalah privat atau pribadi. Nah, itu inti-inti dari semua masalah. Kesimpulan nanti di akhir video, hasil dari makalah yang kami buat ini. Nah, di sini saya ingin sedikit sampaikan isi makalah. Mungkin saja nanti bisa dipahami sedikit dan penambahan ilmu kepada kita semua yang mendengar atau yang mendengar dan melihat video saya nanti begitu. Nah, di sini saya akan jabarkan tadi subjudulnya yang pertama itu konflik ekonomi. Nah, di sini dijelaskan konflik ekonomi itu adalah juga masalah jadi keluarga miskin masih besar jumlahnya di negeri ini. Kita banyak pengangguran. Berbagai cara diusahakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, dan ini sampai sekarang angka kemiskinan itu luar biasa apalagi masalah pandemi, masa-masa pandemi seperti ini, mungkin banyak pengangguran dan kemiskinan. Angka akumulasi kemiskinan itu mungkin angka akumulasi kemiskinan itu bertambah naik karena kelalaian negara ini dalam mengatasi ekonomi. Nah, tetapi kemiskinan ini tidak terkendali. Terakhir pemerintah memberikan bantuan langsung tunai atau BLT disingkat pada tahun 2007 dan 2008. Kemiskinan jelas berdampak pada keluarga. Jika antara suami istri tidak dewasa dan tidak saling memahami, maka akan timbul banyak pertengkaran sebab terkadang istri juga banyak menuntut hal-hal yang di luar kemampuan suami atau kepala rumah tangga begitu. Padahal penghasilan suami hanya mampu memberikan makan seadanya dan rumah sepetak dengan biaya sewa yang terjangkau. Tidak dapat dipungkiri, terkadang manusia ingin lebih. Contohnya ingin memiliki televisi, radio, kulkas, atau perabotan rumah tangga yang mewah. Itu tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan modern saat ini gitu. Akhirnya terjadilah kehancuran sebuah keluarga yang sebagai dampak kekurangan ekonomi. Dan ini harus juga diperhatikan kepada keluarga atau istri, suami, anak-anak. Jadilah kalian menerima apa adanya. Jika suami kalian seadanya bekerja, maka adanya yang kalian pinta. Jangan menuntut hal yang di luar batas kemampuan suami, dan ini tidak diperbolehkan. Ini sanggup memberatkan suami gitu. Banyak kasus-kasus yang tidak diinginkan terutama viral di media sosial. Ada pembunuhan suami istri atau karena menuntut ini itu. Begitu banyaknya kasus ini, terutama kepada kita pribadi atau yang sudah berkeluarga.
mohon dihindarkan supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Di sini ada poin-poinnya, faktor-faktor penyebab konflik dalam ekonomi itu. Yang pertama, suami mengalami masalah dengan pekerjaannya. Nih salah satu faktornya nih. Dia biasa masalah ini biasanya karena PHK, pemutus hubungan kerja, sehingga sumber keuangan keluarga akan bermasalah. Ini pun PHK besar-besaran pada masa pandemi saat ini. Karena luar biasa PHK ini terjadi, maka tidak teratasi pula. Banyak orang yang bekerja di luar sana hingga ribuan, tetapi lowongan kerja saat ini tidak ada untuk tidak tercukupi untuk kita atau orang-orang pribumi gitu. Nah inilah sedih sekali kepada kita. Dengan adanya pandemi seperti ini kita makin susah, bukan makin diperingan. Nah yang kedua itu, istri selalu menuntut hidup berkecukupan. Terkadang istri juga ingin memiliki hal-hal yang lebih dari apa yang dimiliki oleh mereka, tetangga, teman-teman sekitar gitu, atau masyarakat yang ingin hidupnya mewah dan dia ingin pula hidup mewah seperti tetangga tersebut atau teman tersebut. Nah begitulah ya, biasanya ketakutan seistri yang menjadi keluarga miskin, tetapi tidak mempedulikan bagaimana suami yang bekerja keras mencari nafkah. Masalah ini harus dibicarakan dengan baik. Seharusnya dari awal suami mengetahui keadaan seharusnya dari awal suami istri mengetahui keadaan ekonomi mereka masing-masing ya, dan membicarakan pengeluaran yang harus diutamakan dalam berkeluarga nanti. Dan itu yang ketiga itu, suami yang sibuk dengan pekerjaan. Suami istri yang saling memahami akan mengetahui prioritasnya antara pekerjaan dan keluarga. Suami yang berharap dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik tanpa kekurangan. Mungkin ia telah berhasil menjadi pengusaha sukses, namun ia lupakan keluarga. Suami yang sibuk bekerja, juga istri akan mencari kegiatan di luar rumah. Akhirnya anak-anak menjadi korban suami istri. Dampaknya untuk anak bisa saja mencari perhatian dengan cara berkelahi atau berantem ya, bahasa kampungnya. Apalagi atau bolos sekolah, cabut. Itu salah satu dampak yang dialami seorang anak ketika suami dan istri atau ayah dan ibunya mengalami percekcokan di antara keluarga. Ini korban hantu anak juga ini. Nah, maka di antara suami dan istri harus saling menyadari dan saling memahami satu sama lain. Yang keempat, pendapatan dalam rumah tangga rendah berpengaruh pada sandang, pangan, dan papan yang baik. Nah, ketika istri dan anak banyak menuntut, namun suami yang bekerja dengan penghasilan yang rendah akan mempengaruhi keluarga tersebut. Tuntutan banyak namun penghasilan tidak cukup. Ini menyebabkan sering terjadi pertengkaran ya, apabila keduanya dan anak-anaknya tidak memahami penghasilan dari suami atau ayah begitu. Ya, yang poin keempat. Yang kelima, penghasilan istri yang lebih besar. Ketika keduanya bekerja dan penghasilan istri lebih besar, suami bisa saja merasa kalau dia tidak bisa menjadi suami yang mencukupi keluarga gitu, minder dengan penghasilan istrinya. Sama lalu dia kepala keluarga, tetapi dia tidak bisa seperti istrinya. Banyak juga nih terjadi. Nah tuh tadi poinnya yang kan ya, ada 5 poin tadi selesai sampaikan. Ini kita masuk ke poin selanjutnya, upaya mengatasi konflik ekonomi. Jadi bagaimana cara yang mengatasi konflik ekonomi ini? Yang pertama, terbuka atau musyawarah untuk mufakat. Ketika dua orang laki-laki dan perempuan sudah terikat dalam pernikahan, keduanya harus memiliki sikap terbuka agar masalah apapun, baik masalah keuangan, tidak menuai konfliknya untuk ke depan. Jadi satu sama lain harus memahami ya. Ketika sudah nikah antara suami dan istri, apapun itu masalahnya dihadapi secara bersama-sama. Bicarakan baik-baik. Jangan yang aneh-aneh gitu, untuk menciptakan suatu konflik yang tidak diinginkan. Begitu, harus saling memahami. Yang kedua, tentukan misi untuk jangka panjang.
Ini dalam hal keuangan, ini biasanya diambil alih kendali oleh istri ini. Masalah keuangan keluarga, seorang istri atau diri kita pribadi juga harus cermat dan bijaksana dalam melihat masa depan. Tentukan beberapa hal yang di masa depan yang membutuhkan banyak uang, misalnya biaya pendidikan anak, liburan, dan lain-lain sebagainya. Ini akan membantu Anda menyimpan uang dan tidak kewalahan ketika saatnya tiba. Nah, pandai kita menghemat-hemat uang untuk keperluan yang akan mendatang nanti, gitu. Ketiga, menabung. Diri kita pribadi atau istri atau suami dan istri tak harus menabung banyak di bank, gitu maksudnya. Namun sediakan tabungan kecil di rumah yang bisa Anda isi, bisa isi setiap minggunya, begitu. Mungkin terdengar remeh, namun uang yang terkumpul bisa jadi sangat berguna dan sangat dibutuhkan suatu saat nanti. Nah, begitu. Yang keempat, sisihkan uang senang-senang. Ada namanya uang senang-senang, ya. Sisakan sedikit uang untuk hiburan atau untuk bersenang-senang, misalnya ke luar negeri atau ke luar kota, untuk tempat wisata-wisata yang terkenal. Nah, ini harus kita sisahkan uang sedikit untuk membahagiakan keluarga. Salah satu kebutuhan itu dari primer, sekunder, dan tersier, itu salah satu kebutuhan, 3 kebutuhan tersebut. Nah, ini salah satunya uang untuk salah satu refreshing, untuk menyegarkan otak atau menyegarkan selama menghadapi masa-masa konflik. Nah, itu salah satu untuk bersenang-senang, untuk mencari tempat wisata yang untuk menyejukkan, menyegarkan pikiran, begitu. Yang kelima, bekerja sama untuk mengatur keuangan. Nah, suami istri bekerja sama nih untuk mengatur keuangan. Jangan terlalu mendominasi atau malah fasik jika berkaitan dengan pengeluaran atau pengaturan keuangan. Mungkin awalnya akan canggung, namun jika dibiasakan, Anda atau suami istri mendapatkan manfaat mengatur keuangan sebagai tim bersama pasangan. Nah, ini pandai-pandai kita, ya, antara suami istri mengatur keuangan, gitu. Kita pandai mengatur keuangan, dan kita juga mencoba mengajarkan kepada anak mengatur keuangan juga nanti. Ketika kita ngasih uang untuk dia dan dia pandai menabung uang tersebut. Nah, Anda memiliki usaha sampingan. Mungkin dengan istri bekerja membuka toko sembako, atau suami istri bekerja, maka sedikit demi sedikit keluarga tersebut tidak mengkurangkan kebutuhan ekonomi secara saling membantu antara suami istri. Nah, ini tidak semua orang yang bisa memiliki usaha kesampingan karena kekurangan modal. Ini jarang nih suami dan istri memiliki usaha kesampingan. Seharusnya suami dan istri itu kerjasama, begitu. Sepertinya kita bangun dari nol sehingga akhirnya kita mendapatkan kepuasan yang tiada tara. Nah, akhirnya mendapatkan kepuasan tiada tara dari hasil usaha sampingan kita. Ini harus pengertian juga nih suami dan istri yang model seperti ini. Jikalau ada usaha sampingan. Nah, itu ada tadi poin subjudul yang tadi pertama sudah saya jelaskan. Dan ini kita masuk subjudul selanjutnya, yaitu komunikasi yang tidak lancar. Pada hakikatnya sebuah perkawinan, menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 30 adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menjalankan sebuah kehidupan perkawinan sebagai suami dan istri juga memerlukan perlindungan dari suaminya, dan suami memerlukan kasih sayang dari istrinya. Di sini mengandung arti bahwa sebuah perkawinan terjadi saling ketergantungan antara suami dan istri. Selain ketergantungan dalam suatu hubungan, juga memerlukan adanya keseimbangan dalam hubungan. Menurut De Vito tahun 2011, dalam sebuah hubungan, keseimbangan sangat diperlukan untuk mempertahankan hubungan. Keseimbangan di sini tidak selalu berupa materi, ya, dapat berupa perhatian juga, pengorbanan, dan pembagian tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak tercapai, maka keutuhan hubungan dapat terancam. Oke, itu tadi salah satu subjudul, ya. Itu salah satu definisi luas komunikasi yang tidak lancar, begitu. Nah, di sini saya akan mengambil suatu pendapat dari
Bimo Walgito, nah, sini adalah salah satu pengarang buku bimbingan dan konseling perkawinan. Ini di Yogyakarta ya, dicetak dari penerbitnya CP Andi Offset. Nah ini di sini ditulis di apa namanya, di footnote-nya di halaman 95. Nah yang apa menurut Bimo Walgito, yang pertama itu yang menjadi strategi komunikasi dalam menjaga hubungan perkawinan itu, yang pertama kematangan emosi dan pikiran. Kematangan emosi dan pikiran akan saling mengkait bila seseorang telah matang emosinya dan mengendalikan emosinya, maka individu akan dapat berpikir secara matang, berpikir secara baik, berpikir secara objektif dalam kaitannya dengan perkawinan. Jelas hal ini dituntut agar suami istri dapat melihat pembahasan yang ada dalam keluarga dengan secara baik dan secara objektif. Nah, yang kedua di sini memiliki sikap toleransi. Dengan adanya sikap toleransi antara suami dan istri, mempunyai sikap saling menerima dan saling memberi, saling tolong menolong. Untuk mempunyai sikap toleransi yang baik memang bukan suatu hal yang mudah, ya, bukan mudah ini untuk dilaksanakan. Namun ini perlu dibina dan hal tersebut dapat dilaksanakan kalau adanya pengertian dari masing-masing pihak antara suami dan istri. Tiga, saling pengertian ya. Yang ketiga, saling pengertian antara suami dan istri dituntut adanya sikap saling pengertian satu dengan yang lain. Suami harus mengerti mengenai keadaan istrinya, begitu juga istri harus mengerti dengan keadaan suaminya, sehingga antara suami dan istri akan terjamin dan akan lebih bijaksana dalam mengambil langkah-langkah ke depannya, begitu. Yang keempat, memberikan kepercayaan. Baik suami ataupun istri dalam kehidupan berkeluarga harus dapat menerima atau memberikan kepercayaan kepada dan dari masing-masing pihak antara suami dan istri. C, subjudul yang C, masalah privat atau pribadi. Beberapa pengaman melihat dari segi positif atau akan kayanya sifat-sifat manusia tersebut, tetapi keanekaragaman tersebut juga bisa merupakan potensi yang merugikan. Nah, individu-individu yang sering kali mengalami konflik terjadi setiap hari dengan orang yang tak dikenal, terkenal-kenalan, teman-teman, dan anggota-anggota keluarga. Dalam hal-hal tertentu, konflik ini meningkat ke penyalahgunaan psikologis dan fisik, ya. Oleh karena itu, manusia menghadapi tantangan untuk mengolah konflik-konflik mereka yang terjadi setiap hari untuk memaksimalkan akibat-akibat yang positif sambil minimalkan akibat-akibat yang negatif. Konflik tidak selalu harus berbentuk pertengkaran, karena konflik juga dapat hadir dalam pikiran dan diri individu masing-masing, ya. Secara umum, konflik dapat dilihat sebagai suatu sifat yang merusak, tidak mengenakan, tidak diinginkan. Oleh karenanya konflik biasanya ditekan, dihindari, disembunyikan atau diperangi. Kebanyakan individu memberikan tanggapan negatif terhadap konflik, ya, karena konflik memiliki dampak merusak terhadap individu. Pada konflik juga dapat mendorong pemahaman yang lebih baik, memperkuat individu, menstimulasi perkembangan individu, dan membantu pencarian solusi yang lebih efektif terhadap masalah yang dihadapi individu. Gitu. Konflik pribadi timbul bila mana tindakan-tindakan seseorang mempunyai dampak merugikan individu lainnya. Dalam kasus semacam itu, korban dapat menghadapi si provokator dengan tujuan untuk memberikan tindakan-tindakan yang tidak disenangi. Memberikan label untuk kasus yang pertama sebagai konflik pribadi, yaitu konflik di mana individu bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Kedua, berbentuk kasus dinamakan konflik individu super, yakni di mana individu bertindak untuk kepentingan kolektivitas. Misalnya kata Sanzoni menemukan kedua konflik tersebut dan laporan para istri mengenai konflik perkawinan mereka. Dua macam konflik yang saya jabarkan tadi. Beberapa konflik yang timbul dari kekurangan pernyataan emosional
dan dukungan suami. Nah, begitu. Oke, sedikit lagi ya saya akan saya sampaikan. Nah, di antara istri-istri yang bekerja, konflik mengenai kurangnya kasih sayang suami secara positif dihubungkan kepada usaha daya tarik bagi kepentingan diri mereka sendiri. Sedangkan di antara istri-istri yang tidak bekerja dan atau ibu rumah tangga, konflik mengenai otonomi istri menambah isi istri menggunakan alasan-alasan bagi kepentingan sendiri. Jelas di sini konflik pribadi menunjukkan penampilan kepentingan pribadi, sedangkan konflik individu super jelas alasannya untuk kepentingan kolektif. Begitu. Nah, di sini sudah di akhir makalah. Di sini penutup kesimpulannya dari isi makalah yang saya jabarkan tadi. Yang pertama itu faktor-faktor penyebab konflik itu, yang pertama itu ya, suami mengalami masalah dengan pekerjaannya. Yang kedua, istri yang selalu menuntut hidup berkecukupan. Yang ketiga, suami yang sibuk dengan pekerjaannya. Keempat, pendapatan dalam rumah tangga rendah berpengaruh pada sandang pangan papan yang baik. Yang kelima, penghasilan istri yang lebih besar. Nah, itu ada juga faktor-faktor penyebab konflik dalam komunikasi yang tidak lancar. Itu yang pertama, kurangnya komunikasi antara suami istri membuat mereka tidak dapat bertukar pikiran, tidak akan mendapat memahami dan mengerti perasaan masing-masing. Yang kedua, para suami dan istri melihat berbagai hal secara berbeda dan pernikahan akan sangat membosankan. Ketiga, ketidakcocokan dan pandangan berbeda itu menimbulkan konflik yang bisa mengakibatkan rasa frustasi dan amarah yang memuncak karena komunikasi yang kurang. Nah, faktor-faktor penyebab konflik dan masalah pribadi itu yang pertama ya, konflik tentang kemandirian atau kebebasan mereka, serta konflik yang timbul dari kurangnya pernyataan emosional dan dukungan suami. Yang kedua, tindakan pelakuan suami terhadap anak-anaknya. Yang ketiga, kurangnya perhatian dari suami. Nah, itu tadi telah saya jelaskan kesimpulan dari makalah yang saya sampaikan tadi. Nah, di sini sudah di akhir video saya ingin memberikan di menutup akhir video saya ini dengan alhamdulillah, saya mohon kepada Bapak, mohon dikoreksi juga penyampaian video makalah saya ini, dan kepada teman-teman tolong nanti ditanggapi atau dikritik hasil penyampaian saya ini, atau di komen, nanti langsung komen dan share, di subscribe juga. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.